Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma qawlan al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin wa hadirat jamaah majelis takwa dan hormat ini, napa artinipun ayat ingkang dalam aturaken Allah? Maksudipun Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dumateng asalipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan atau secara umum manusia beribadah kepada Allah ini dibagi wonten 7 tingkatan. Para ulama membagi 7 tingkatan berdasarkan para sufi dalam ilmu tasyawuf. Nomor sepindah ingkang diwastani maqam ibadah raghibin. Napa maksudipun tingkatan ibadah ingkang nomor sepindah ingkang diwastani tingkatan ibadah maqam raghibin? Tujuan ibadahnya niku kalau wau hanya ingin mendapatkan dunia. Contohipun salat duha, kersane disukani rezeki. Pokoknya orientasinipun pengen dibalas wonten dunya. Wonten salah satu pun seorang sufi ingkang kita kenal, Rabi'atul Adawiyah, di dalam syairnya, ya Allah, apabila ibadahku ini hanya semata-mata ingin mendapatkan surgamu, tutuplah pintu surgamu. Dan apabila ibadahku ini seolah-olah takut kepada nerakamu, bakarlah aku ke dalam nerakamu. Tetapi manakala aku ingin menatap wajahmu, jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu. Inilah ibadah yang diniati karena betul-betul lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang nomor sepindah maqam raghibin di sini hanya seolah-olah dunia saja yang dikejar. Ini yang menyebabkan hubud dunia, yang menyebabkan tidak takut kepada Allah, yang menyebabkan meskipun ahli ibadah tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya tidak membekas di dalam hatinya, ibadahnya tidak merubah perilakunya, dan ibadahnya tidak membentuk akhlakul karimah. Nomor kalih ingkang diwastani tingkatan ibadah maqam abidin. Maksudipun napa tingkatan maqam ibadah abidin? Ibadahipun ingin surga dan bercampur kalih macam-macam. Inggih ingin dunia, ingin akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini campur-campur ini. Ya pengen dunia, ya tujuannya untuk akhirat, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mendingan daripada nomor ingkang nomor sepindah inggih menika maqam raghibin. Nomor 3 ingkang diwastani maqam ibadah maqam muridin. Napa maksudipun? Ibadahnya kalau mau tujuannya hanya untuk Allah dan ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu patuh kepada mursyidnya atau gurunya. Ini yang luar biasa, lebih baik daripada maqam raghibin, daripada maqam abidin. Yang ketiga ini adalah karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng nomor sekawan ingkang diwastani tingkatan ibadah maqam salikin. Napa maksudipun tingkatan maqam salikin? Tujuan ini ibadahnya ingin makrifat. Makrifat itu usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tertuju kepada tobat, sabar, syukur, roja niku menyambungkan hati kepada Allah.
Khauf itu dibayangi rasa takut apabila melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Kemudian memiliki sifat zuhud, memiliki sifat mahabbah, rasa cinta. Kemudian memiliki sifat ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal ingkang diwastani makom wasilin. Napa maksudipun tingkatan ibadah makom wasilin? Inggih menika ibadahnya tujuannya untuk mirot. Mirot itu sampai kepada Allah. Hatinya sudah usul sampai kepada Allah. Kemudian tingkatannya tajali af'al. Tajali af'al kalau inggih menika sudah sampai kepada, sudah terbukanya tabir untuk kemakrifatan. Kemudian kepada Allah sampai kepada tajali sifat, artinya sudah bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan mata hati. Yang keenam ingkang diwastani tingkatan makom ibadah arifin. Inggih menika tingkatan ibadahnya yang hatinya sudah usul niku makrifat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan tajali zat Allah. Kemudian hingga tidak mengakui dirinya itu ada. Ini seolah-olah dirinya sudah tiada, yang ada hanya Allah, namun sifatnya adalah fana. Nomor 7 ingkang diwastani makom tingkatan ibadah makom muqarrabin. Inggih menika ibadahnya tujuannya untuk sampai kepada Allah atau disebut dengan usul, hatinya tajali kepada zat Allah dan ingat kepada dirinya dan makhluknya yang bersifat pokok ataupun sudah mampu melihat alam gaib ingkang diwastani makom ibadah muqarrabin. Niki 7 tingkatan dalam beribadah menurut ilmu tasawuf. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencapai kemakrifatan yang akan menyelamatkan kita di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten mugi wonten punalan manfaatipun, menawi wonten kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam yen abdi samudra pangarsami pawuningipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.